Halo, saya Kumbul. Saya akan membahas kisah tentang bocah 8 tahun yang bisa lolos dari penculik psikopat yang kejam dengan cara yang sangat cerdas, yakni dengan memanipulasinya. Stay with my channel, Kisah Hitam. Pernah mendengar istilah manipulatif? Istilah ini biasanya ditujukan untuk seorang yang ingin mengendalikan orang lain. Manipulatif adalah taktik untuk digunakan seorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain. Biasanya, kejahatan psikis ini dilakukan untuk mendapatkan apa yang pelaku inginkan dan seringkali mengorbankan orang lain. Pastinya kamu gak suka dengan orang yang punya sifat manipulatif ini, bukan? Memang menyebalkan jika bertemu dengan jenis orang seperti ini. Namun, Shasta Groen memanfaatkan taktik ini dengan baik, bukan untuk melakukan kejahatan psikis, melainkan untuk menyelamatkan diri. Gadis kecil berumur 8 tahun ini melakukan tindakan manipulatif agar bisa melepaskan diri dari penculiknya, yang tak lain adalah Joseph Edward Joseph III, manusia yang dikenal sebagai pembunuh berantai di Amerika. Sedikit gambaran tentang Shasta Groen. Shasta seperti anak kecil pada umumnya yang ceria dan bahagia. Bocah kecil ini tinggal di Wolf Lodge Bay, Kootenai County, Idaho, Amerika Serikat. Ia hidup bersama ibunya, Brenda Groen, Mark McKenzie, pacar ibunya, dan bersama dua kakaknya, Slade dan Dylan. Ayah dan ibu kandungnya sudah bercerai ketika usianya 2 tahun. Dan meski bukan dari golongan orang berada, kehidupan Shasta dan keluarganya sangat harmonis. Shasta sangat akrab dengan kedua kakaknya, terutama Dylan. Namun, nasib keluarga bahagia ini sangat memilukan. Keluarga Shasta ditemukan dalam keadaan berlumuran darah di rumah mereka. Brenda, Mark, dan Slade ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sedangkan Shasta dan Dylan tak ditemukan dimanapun. Pembantaian keluarga ini diketahui publik ketika pada tanggal 16 Mei 2005 tetangga Shasta berkunjung ke rumah mereka. Sayangnya, bukan keluarga Shasta yang ia temui, melainkan cacaran darah yang ada di mana-mana. Si tetangga pun menelpon polisi. Siapa yang membunuh keluarga Shasta? Pembunuhan keluarga Shasta membuat polisi sibuk melakukan penyelidikan. Polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan ini adalah ayah kandung Shasta Groen, Stephen Groen. Stephen ditetapkan sebagai tersangka karena tidak ada di TKP. Untuk menemukan Shasta dan Dylan, tim penyidik membuat poster anak hilang di seluruh kota. Mereka juga mengeluarkan Amber Alert jika seorang anak dilaporkan hilang di area terdekat mereka. Meski begitu, mereka belum mendapatkan titik terang. Setelah 1 bulan lebih menemui jalan buntu, usaha polisi mulai menampakkan hasilnya pada tanggal 2 Juli 2005. Hari itu, polisi menerima telepon dari seorang wanita yang bekerja di restoran Denny. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this Shasta. Okay, are they still in the building? And we're not sure. You know, she looks so much like her, and I don't know. All right, we'll have someone sent that way. Dan seorang pria. I went to the door to pay the little kid $10 for mowing the lawn, and there's blood all over the door. Comes through the door. Para polisi langsung bergegas pergi ke tempat kejadian untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Setelah berhasil diselamatkan dari si penculik, yang ternyata adalah seorang buronan bernama Joseph Edward Duncan III, Shasta memberitahu polisi semua yang terjadi di rumahnya dan apa yang terjadi pada dirinya saat bersama Joseph. Shasta bercerita jika hari itu, ibunya, Brenda, membangunkan semua anaknya dan memberitahu kalau rumah mereka kedatangan penyusup. Seluruh penghuni rumah berkumpul di ruang tamu dan Joseph ada di sana dengan pistol di tangan. Joseph menyuruh semua penghuni rumah untuk telungkup. Dalam keadaan telungkup,
tangan Shasta pun dan keluarganya diikat. Mark, Brenda dan Slade diserang dengan palu, sedangkan Shasta dan Dylan diangkat dan dibawa ke halaman belakang. Slade berusaha melarikan diri, namun gagal. Ia kembali diserang dan tak sadarkan diri. Shasta dan Dylan dimasukkan ke mobil Joseph dan mereka dibawa pergi ke perkemahan terpencil di hutan nasional Lolo. Setelah melakukan pembunuhan, Joseph juga berkata pada kedua bocah itu, It's like, this is the hammer that I murdered your mom and your stepdad and your brother with. And he was like, they're not alive and you're never gonna see them again. Selama bersama Joseph, Shasta dan Dylan mendapatkan perlakuan yang amat buruk. Joseph dengan sengaja membuat Shasta menonton pelecehan seksual yang ia lakukan pada Dylan. Shasta yang sangat menyayangi kakaknya menangis saat hal itu terjadi depan mata. Apalagi Dylan adalah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Namun, ternyata tangisan Shasta membuat Joseph semakin menjadi-jadi. Semakin sering Shasta menangis, maka sisaan pada Dylan juga akan ia tambah berlebih-lebih. Akan tetapi, di sisi yang lain, Joseph juga meyakinkan mereka bahwa ia akan membebaskan keduanya. Hanya itu, Joseph juga menyuruh Shasta dan Dylan untuk menulis surat pada ayah mereka yang isinya seperti ini. Dear Dad, I miss you very much, and me and Dylan know what happened to Mom, Mark, and Slade, and we both feel very sorry for them, and we both miss you and Jesse and Vance, and we might see you guys again. Selain disiksa secara fisik, Shasta dan Dylan juga dipaksa untuk mengonsumsi narkoba dan alkohol. Setelahnya, Joseph akan bercerita tentang kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan di masa lalu kepada mereka. Shasta yang masih kecil itu merasa bahwa Joseph merasa nyaman berkomunikasi dengannya. Namun hal itu ia manfaatkan dengan baik. Dia mulai memanipulasinya dengan mengatakan bahwa Shasta adalah temannya. Gadis kecil itu mulai mengajukan pertanyaan tentang kehidupan pribadi Joseph. Shasta berusaha membuat pria itu percaya bahwa ia dicintai dan Shasta ingin tinggal bersama dengan dirinya. Joseph kemudian memberi tantangan pada mereka berdua. Jika mereka bisa menangkap seekor tupai, maka mereka akan dibebaskan. Dan kakak Shasta pun Dylan berhasil melakukannya. Sayangnya, Joseph tak menepati ucapannya, karena setelah mereka berdua berhasil, dia menembak Dylan dengan pistolnya. Shasta yang masih kecil sekali lagi dipaksa menonton kematian keluarganya. Gadis kecil itu juga dipaksa untuk membantu Joseph menguburkan kakaknya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pindah ke tempat perkemahan yang lain. Lalu suatu malam, Shasta ditanyai oleh Joseph, bagaimana ia ingin mati, dengan dicekik atau ditembak seperti kakaknya. Dan Shasta pun menjawabnya dengan dicekik. Saat sedang dicekik dengan tali, Shasta sebenarnya sudah ingin menyerah. Namun ia kembali teringat ibu dan keluarganya. Hal itu membuatnya kembali kuat. Ia mencoba memanggil Joseph dengan nama panggilannya. Ternyata hal itu bisa melembutkan hati Joseph. Karena setelah itu, ia berhenti mencekik Shasta. Melihat ada kesempatan, Shasta kembali memanipulasi Joseph. Ia mengatakan bahwa ia tak ingin pulang, ia ingin bersamanya. Taktik Shasta pun bekerja dengan baik. Joseph yang sebelumnya ingin mencekiknya, kini malah memintanya menjadi putrinya. Dan Shasta pun menyetujuinya. Setelah berhasil membangun hubungan baik dengan Joseph, Shasta mengajak Joseph untuk pergi ke tempat Shasta dibesarkan karena Shasta ingin menunjukkan tempat-tempat penting dalam hidupnya pada Joseph. Dia meyakinkan Joseph bahwa ia melakukan hal itu karena Joseph penting baginya. Joseph pun menyetujuinya. Dan pada tanggal 2 Juli 2005, mereka berdua berangkat ke daerah asal Shasta. Saat itu, Shasta terus berdoa agar ada orang yang mengenali dirinya yang bersedia membantunya. Dan doa Shasta pun terkabul. Saat ia dan Joseph masuk ke sebuah toko, ada seorang pria yang mengenali dirinya dan menelpon polisi.
Gerak-gerik Shasta pun saat memasuki toko memang tampak santai dan luwes. Terlihat seperti interaksi normal antar ayah dan anak. Namun di saat yang sama, ia juga menjaga jarak, terus-menerus menyilangkan tangan dan menghindari kontak mata dengan Joseph, seperti yang tampak dalam video ini. Bahkan untuk meyakinkan Joseph, Shasta juga memanggil Joseph dengan panggilan ayah. Sayangnya, mereka tidak berlama-lama di dalam toko. Setelah dari toko, Shasta ditanya oleh Joseph apakah dia lapar dan Shasta menjawab ya. Kemudian mereka menuju ke restoran Denny. Doa Shasta pun terjawab lagi. Saat ia sedang berada di restoran, ada seorang pria yang berdiri di luar bersama teman-temannya dan memberi kode anggukan pada Shasta, dan Shasta pun balas mengangguk. Pria baik hati itu memberitahu salah satu pelayan restoran, Amber Dan, dan Amber langsung menelpon polisi. Akhirnya, Shasta selamat. Untuk beberapa detik setelah penculiknya ditangkap, Shasta bernapas lega. Joseph langsung diborgol dan dibawa ke kepolisian Idaho. Di kantor polisi, dia mengakui semua perbuatan jahatnya. Setelah Joseph dipenjara, polisi mulai mencari jenazah kakak Shasta, Dylan. Jenazah Dylan ditemukan beberapa hari kemudian di daerah terpencil di dekat Salt Lake, Montana. Akibat kejahatan Joseph, Shasta mengalami trauma berat, meski pada akhirnya ia bisa kembali bangkit. Namun di awalnya, dia merasa kesulitan dalam mengatasi traumanya. Gadis itu bahkan sampai mengonsumsi narkoba dan alkohol untuk menenangkan diri. Dia menghabiskan belasan tahun di lembaga pemasyarakatan. Di tempat itu, ia juga bertemu banyak perempuan dengan nasib yang sama. Perlahan tapi pasti, mental Shasta pun kembali membaik. Shasta Grown kini tumbuh menjadi wanita dewasa yang menginspirasi banyak orang. Usianya kini 26 tahun. Dia juga sudah menikah dan mempunyai anak. Dalam salah satu wawancaranya, Shasta mengatakan, siapa Joseph Edward Duncan III dan berapa banyak korbannya. Shasta dan keluarganya bukanlah korban pertama Joseph. Pria ini memang sudah bermasalah sejak usia 15 tahun. Dia dikenal sebagai predator seksual. Perjalanan kejahatannya dimulai dari dia yang memperkosa anak laki-laki berusia 9 tahun. Lalu di tahun berikutnya, ia ditangkap karena mengendarai mobil curian. Saat itu, ia dijatuhi hukuman dan dikirim ke Jesse Dasley Boys Ridge di Tacoma. Dan menurut laporan Associated Press, Joseph mengaku pada terapisnya bahwa dia telah mengikat dan melakukan pelecehan seksual terhadap 6 anak dan laki-laki, dan memperkirakan bahwa dia telah memerkosa 13 anak laki-laki yang lebih muda darinya saat dia berusia 16 tahun. Lalu pada tahun 1980, Joseph mencuri beberapa senjata dari tetangganya dan menculik serta memperkosa seorang anak laki-laki usia 14 tahun. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kasus ini, namun dibebaskan bersyarat pada tahun 1994 setelah mendekam di penjara selama 14 tahun. 2 tahun kemudian, tahun 1996, dia kembali ditangkap karena kasus marijuana, tapi dibebaskan bersyarat dengan batasan baru. Di tahun yang sama, dengan kasus marijuana, Joseph juga menjadi tersangka pembunuhan atas Sam Joe White dan Carmen Cabias di Seattle, dan kasus pembunuhan Anthony Martinez di Riverside County, California pada tahun 1997. Joseph kembali masuk penjara pada tahun 1997 karena telah melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya. Dan pada 14 Juli 2000, ia dibebaskan karena berkelakuan baik. Namun, sepertinya tingkah baiknya hanya sementara atau bahkan pura-pura. Karena pada Maret 2005, ia kembali didakwa atas penganiayaan terhadap 2 anak laki-laki di sebuah taman bermain di Detroit Lakes, Minnesota. Pada tanggal 5 April 2005, dia menghadap Hakim Baker County
yang menetapkan uang jaminan sebesar $15.000 atau kurs sekarang kurang lebih 223 juta. Seorang pengusaha Fargo yang berkenalan dengan Joseph bersedia membantunya untuk membayar jaminan. Namun, Joseph justru melewatkannya dan menghilang. Akibatnya, pada tanggal 1 Juni, surat federal dikeluarkan untuk menangkap Duncan atas tuduhan penerbangan yang melanggar hukum untuk menghindari penuntutan. Selain kasus-kasus tersebut, masih ada beberapa kejahatan dan pelanggaran Joseph yang lain. Tapi, yang sudah dijelaskan saja sudah membuat kita terengah-engah, bukan? Dan berpikir, kok ada ya manusia yang seperti itu? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan Joseph memang sangat tidak dimaafkan. Bahkan, karena hal ini, seorang hakim bernama David Downing sampai berkata, 31 years of being involved in the criminal justice system, I have never met a more evil person than Joseph Duncan. Joseph kini sudah tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Buntut dari kepenculikannya dan pembunuhan di keluarga Cullen membuat ia dijatuhi sanksi pidana hukuman mati dan penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Joseph meninggal pada tahun 2021 karena kanker otak. Sekian sepenggal kisah keluarga Cullen dan bagaimana akhir si pembunuhnya. Dan apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya Kumel, stay tuned for the next video. Bye bye.